Mantan Presiden Joko Widodo tak akan memberi kesempatan damai kepada penggugat yang menuduh ijazahnya palsu. Lantas apa konsekuensi bagi Jokowi bila gugatan perdata yang diajukan oleh penggugat bernama Muhammad Taufik berlanjut ke persidangan? Kita akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum Joko Widodo, YB Irfan, dan pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, Pak Irfan, selamat malam. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time ini. Saya langsung ke Pak Irfan dulu. Pak Irfan, kenapa Pak Jokowi tidak mau dimediasi dalam hal ini? Bukankah kemudian kalau nanti dalam proses mediasi, Pak Jokowi misalnya begitu ya, menunjukkan ijazah aslinya begitu ya kepada penggugat, selesai perkaranya, tidak berlarut-larut seperti sekarang, Pak Irfan? Baik, terima kasih, Mas. Terkait dengan ketidakhadiran Pak Jokowi pada tahap mediasi dalam perkara perdata sebagaimana diajukan oleh Dr. Muhammad Taufik, setelah kami mencermati secara seksama substansi gugatan baik dalam posita maupun di dalam petitum bahwa Muhammad Taufik ini tidak memiliki legal standing ya untuk mengajukan suatu gugatan. Artinya, dalam hukum acara perdata, Muhammad Taufik tersebut tidak ada kepentingan hukum yang layak untuk mendapatkan adanya suatu perlindungan berkenaan dengan objek mengenai ijazah yang dijadikan sengketa oleh Muhammad Taufik. Nah, atas dasar pertimbangan tersebut, maka sudah selayaknya apabila Bapak Jokowi berkenaan dengan proses mediasi dalam perkara tersebut tidak adil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Jokowi dalam proses mediasi telah memberikan kuasa kepada saya yang pada pokoknya dalam proses mediasi kami sebagai kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya, berkenaan dengan adanya tuntutan yang diajukan oleh pihak penggugat sebagaimana diuraikan di dalam resume mediasi. Nah, oleh karena tuntutan penggugat tidak layak untuk dipenuhi, bahkan menurut pendapat saya apa yang diajukan tersebut merupakan suatu tindakan yang merugikan kepentingan klien saya karena melalui adanya suatu tuntutan bahwa Pak Jokowi harus memperlihatkan di muka publik tentang ijazah yang dimiliki, ini menurut saya merupakan suatu tindakan, ya, suatu tindakan yang inkonstitusional, ya, lagi pula merendahkan harkat dan martabat Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi tentu saja merasa terserang akan kehormatan dan nama baiknya, sehingga dengan adanya tuntutan yang inkonstitusional, lagi pula kedudukan Muhammad Taufik tidak memiliki legal standing, maka menurut pendapat saya sudah sangat tepat keputusan Pak Jokowi untuk tidak menghadiri dalam tahap mediasi atas perkara tersebut. Demikian, Mas, yang bisa kami sampaikan. Baik, Prof. Hipnu, karena proses mediasinya gagal begitu ya, deadlock, Jokowi tidak datang dalam upaya mediasi ini. Apakah ini langkah yang tepat untuk Pak Jokowi, Prof. Hipnu? Ya, mediasi kita ingat ini penyelesaian yang di Solo adalah penyelesaian perdata. Penyelesaian perdata itu adalah hubungan antara pihak penggugat, pihak tergugat, lain dengan penyelesaian yang di Barisrim. Oleh karena itu, kalau ini penyelesaian masalah para pihak, maka langkah yang pertama itu memang mediasi. Mediasi itu sebagai alternatif, sebagai bentuk asas cepat. Mediasi pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal. Nggak masalah, karena dalam suatu perkara perdata itu memang kewajiban hakim untuk memediasi sebagai alternatif penyelesaian. Kalau bisa mediasi baik, kalau tidak bisa, berarti masuk pokok perkara gugatannya. Nah, sekarang gugatannya apa yang dimintakan? Ini Pak Irfan nanti menjelaskan. Apa yang dimintakan? Oh, tentang keaslian. Nah, keasliannya bagaimana? Kalau kita lihat bedanya antara perkara yang di Solo dan yang di Jakarta, kalau di Solo itu perdata, itu adalah mencari kebenaran formal.
kebenaran formal itu kalau memang ijazah sudah dikeluarkan oleh UGM, ya sudah selesai. Artinya itu sah. Tapi kalau yang di Jakarta adalah mencari kebenaran material terkait dengan apakah itu sah atau tidak, nilainya ada identik atau tidak identik. Nah, ini yang berbeda. Oleh karena itu, ketika nanti mediasi gagal, masuk pokok perkara, jawab jinawab. Dalam hal ini karena sebagai gugatan terhadap perdata, barang siapa yang menuduh harus membuktikan. Oleh karena itu, lawan Pak Irfan sebagai penggugat harus membuktikan ini loh yang tidak betul, ini loh yang palsu, ini yang sebagainya. Itu yang nanti akan diselesaikan di dalam satu persidangan. Nah, Pak Irfan akan menjawab semuanya berdasarkan apa yang disampaikan oleh penggugat, begitu. Ya, penggugat yang akan membuktikan. Tapi apakah nanti dalam proses pembuktian nanti tergugat dalam hal ini Pak Jokowi juga bisa saja diminta untuk menunjukkan ijazah asli? Bisa begitu? Ya, betul. Ini nanti hakim memerintahkan. Betulkah? Nah, ini kalau memang suatu perintah hakim, lah mau tidak mau, ini loh yang asli. Tapi sampai pada titik itu, karena dalam perkara perdata itu mencari kebenaran formal. Apakah isinya apa itu lain persoalan. Benar, ini loh. Klaimnya Pak Irfan udah jangan. Itu perintah hakim nanti. Nah, kita tidak tahu yang terjadi. Karena itu yang diseket seperti itu, apakah nanti Pak Irfan akan menolak? Monggo, tapi ketika perintah berarti ada suatu perlihatkan, kan itu. Hanya melihatkan kok, selesai gitu. Karena itu sebagai pembuktian atas dalil. Sekarang pertanyaannya begini nanti, apakah betul yang didalilkan oleh penggugat itu semuanya seperti yang dipikirkan tergugat? Nah, ini juga jadi bermasalah. Kalau itu memang berbeda, lah nanti Pak Irfan punya pendapat lain. Tapi kalau memang sama persis, berarti ada suatu adu bukti. Adu bukti artinya bukti formal loh, bukan bukti material. Itu yang akan dinantikan nanti perintah majelis hakim di dalam suatu persidangan. Kuncinya ada perintah, apakah suruh memperlihatkan atau tidak memperlihatkan. Ya, kalau ada perintah dari majelis hakim, Pak Jokowi siap menunjukkan itu ya, Pak Irfan ya? Terima kasih, Mas. Berkenaan dengan petitum sebagaimana diajukan oleh pihak penggugat di dalam gugatannya justru tidak ada suatu tuntutan agar Pak Jokowi memperlihatkan tentang ijazah yang dimilikinya, baik SMA 6 maupun UGM. Tetapi di dalam petitum yang dimohonkan oleh penggugat justru meminta kepada majelis hakim pemeriksa perkara agar Pak Jokowi dinyatakan tidak memiliki ijazah. Nah, ini kan suatu petitum yang menurut saya sangat-sangat confused, ya sangat confused. Sedangkan petitum berikutnya bahwa segala akibat perbuatan hukum Jokowi ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, baik itu mengenai hutang luar negeri, termasuk PSN yang selama ini menurut penilaian pihak penggugat dianggap gagal, maka segala sesuatunya dibebankan kepada Pak Jokowi kan demikian. Dan menurut saya bahwa petitum yang demikian ini bukan merupakan suatu kompetensi pengadilan negeri atau peradilan umum. Mengingat mengenai perintah atau menyatakan bahwa seseorang tidak memiliki ijazah, ini petitum yang menurut pendapat saya sangat-sangat obskur, ya sangat-sangat obskur. Namun demikian kami tetap memberikan kesempatan kepada pihak penggugat sesuai dengan salah satu positanya bahwa penggugat akan membuktikan akan kebenaran bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu kan demikian. Untuk itu kami tentu saja untuk mematahkan atas bukti-bukti yang akan diajukan oleh penggugat, tentu saja kami juga akan mengajukan bukti seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Hipnu Nugroho. Jadi tentu saja kami tidak sebatas untuk berargumen menyangkal atas gugatan penggugat yang akan kami uraikan di dalam jawaban maupun di dalam duplik, melainkan apa yang kami uraikan di dalam jawaban dan apa yang kami dalilkan di dalam duplik, ini pun akan kami buktikan di dalam fakta persidangan guna mematahkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat. Ya, Pak Irfan, tapi kalau misalnya dalam tahap pembuktian itu dalam satu titik majelis hakim meminta agar ijazah itu ditunjukkan kepada publik. Nah, itu bagaimana, Pak Irfan?
justru majelis hakim untuk perkara perdata sesuai dengan asas yang berlaku adalah pasif. Ya, seperti yang dikemukakan oleh Prof. Hipnu bahwa HR 163, siapa yang mendalilkan wajib membuktikan. Ya, terlebih dalil-dalil gugatan yang disangkal oleh pihak lawan, maka suatu keniscayaan bagi pihak penggugat untuk membuktikan atas kebenaran dalil-dalil gugatan yang telah disangkal oleh pihak tergugat, kan demikian. Namun demikian, seperti apa yang saya sampaikan, guna mematahkan bukti-bukti yang akan diajukan oleh pihak penggugat, maka kami pun akan membuktikan tentang kebenaran, tentang keabsahan ijazah Pak Jokowi yang selama ini selalu dipersoalkan oleh pihak-pihak yang seharusnya tidak memiliki legal standing untuk mempersoalkan tentang keabsahan daripada ijazah Pak Jokowi, kan demikian. Baik. Prof. Hipnu, terakhir, kalau misalnya hasil uji forensik di Polda Metro Jaya kemudian menyatakan ijazah Jokowi itu asli, nah itu bagaimana kemudian? Ya, disinilah Mas Kevin, kuncinya sebetulnya adalah di Polda Metro Jaya. Kalau nanti di Polda Metro Jaya itu identik atau tidak identik, kan gitu. Kalau nanti itu tidak identik, berarti ini berjalan, perkara perdata berjalan. Tapi kalau identik, ya sudah gugur. Ini yang sebetulnya di dalam meruntut penyelesaian suatu perkara itu sebetulnya diuji keabsahan. Ya sekarang lagi di Polda di Jakarta. Jadi jangan di perdata, kalau perdata itu terkait dengan PMH biasanya, kemudian bahan prestasi. Tapi ini bagus, suatu terobosan menguji keabsahan suatu ijazah, itu Pak Irfan ya. Jadi ini tergantung majelis nanti akan melihat lompatan berpikir seperti ini, apakah itu bisa diterima atau tidak, tergantung majelis. Tapi menurut saya kalau ini sebagai bentuk pengujian ijazah, menunggu dulu hasil forensik yang ada di Polda Metro. Identik atau tidak identik. Kalau identik berarti ya ada akibatnya, kalau tidak identik ada akibat-akibat yang lain. Itu yang menjadikan cut off dalam suatu permasalahan ini. Oke, baik, kita akan tunggu nanti perkembangan selanjutnya akan seperti apa. Prof. Hipnu, Pak Irfan, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.